Halo Novega BKKBN, senang sekali kita bisa ketemu lagi di podcast MPC kali ini dengan situasi dan kondisi yang masih baru dan juga isu yang terbaru bersama saya yang akan membersamai kalian semua, Lani Lamianda. Nah, kali ini tema kita seputar tentang ASN menghadapi tantangan perubahan zaman. Seperti kita ketahui ya bahwa ASN ini merupakan aset birokrasi yang diperlukan dalam mewujudkan cita-cita pemerintah. Untuk itu ASN harus bisa menghadapi tantangan yang saat ini semakin kompleks, seperti ada globalisasi, digitalisasi, dan juga informasi yang semakin banyak. Dan tentunya hal ini untuk menghadapi tantangan ASN juga perlu didukung nih dengan situasi dan kondisi di internal serta regulasi yang ada. Nah, saya tidak sendirian kali ini karena ada dua orang sudah bersama saya, ASN juga cantik dan ganteng-ganteng. Yeay. Saya perkenalkan diri dulu ya. Dari sisi kiri saya di sini sudah ada Dini Rizky Rezani. Halo. Dan di sisi kanan saya ada Heri Irawan. Nah guys, kali ini konsepnya di podcast kita ada dua sisi yang berbeda kali ini. Kita akan membahas isu dari dua point of view. Ada dari sisi yang kontranya ada di sebelah kiri saya. Hai teman-teman kontra. Dan yang pro ada di sebelah kanan saya. Halo Sobat Pro. Sobat pro dan sobat kontra. Mantap. Kira-kira nih, bagaimana sih pendapat dari sisi kiri dan kanan saya terkait dengan isu ASN saat ini yang pada mulanya ya, di awalnya kita tuh kan mendaftar masuk ke ASN itu melamar di formasi tertentu nih. Kita melamar nih masuk formasi A misalnya. Ternyata pas kita masuk kerja, diterima kerja, ternyata tugas itu, formasi itu bukan seperti yang kita lamar sebelumnya. Kalian setuju tidak sih? Bagaimana sih pendapat? Mungkin saya ke yang kontra dulu deh. Gimana nih? Untuk saya, untuk formasi pelamar kerja ya, dari awal kan kita melamar dengan harapan kita diterima dengan formasi yang kita inginkan. Pada saat kita masuk tapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi mesti dilakukan ya? Ya, mau tidak mau, karena kita learning by doing, kita sambil belajar, sambil mengerjakan, semuanya bisa dilewati sebenarnya. Oke, tadi kan kurang setuju terkait dengan formasi tugas yang dikerjakan berbeda. Bagaimana sih pendapat Kang Heri terkait hal ini? Saya nanggepinnya tadi pernyataan dari Kak Dini. Saya panggilnya Kak Dini aja ya. Jadi balik lagi kita ya, istilahnya kita ngebahas kayak berakhlak. Apa sih ke poin berakhlaknya itu? Ada di situ ada poin yang namanya tuh adaptif di mana kayak di dunia ASN atau dunia PNS ini ya kita tuh harus bisa beradaptasi atau bisa kayak mengikuti perkembangan, mengikuti perubahan gitu istilahnya tuh. Kayak misalkan tadinya istilahnya melamar di formasi apa. Nah, di situ kita dicoba, istilahnya itu dicoba dengan nilai adaptasi tersebut istilahnya tuh. Jadi kita sebagai generasi muda, millennials yang mau ke zillennials, istilahnya yang hidup di era zillennials ini, kita harus mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dunia per-ASN-an ini. So just like I said before, kan aku bilang bisa learning by doing kan? Ya makanya. Betul, exactly. Yep. Terus gimana nih ya? Kan kalau misalnya ASN itu kayaknya bekerjanya itu dituntut kayak seperti tidak mengenal waktu. Ya, sering biasa kita dengar hal-hal seperti itu. Dituntut tidak mengenal waktu, bagaimana kita harus memberikan pelayanan yang terbaik nih kepada masyarakat dan juga untuk mencapai target-target itu. Bahkan kita biasa bekerja harus di hari libur.
Gimana sih ASN muda ini menanggapi dengan hal tersebut? Boleh ke Pro dulu deh. Oke. Kalau saya menanggapi hal tersebut itu apa ya? Istilahnya tuh kayak udah biasa lah, kayak udah nggak shock lagi gitu istilahnya di dunia pekerjaan, dunia manapun istilahnya. Apalagi di ASN ini kita dituntut buat ada nilai loyalnya, itu loyal terhadap terhadap pemerintah, terhadap instansi juga. Jadi kalau saya fine aja sih. Untuk bekerja di luar jam kantor itu ya menurut saya sangat biasa sih. Sangat biasa ya, karena mungkin dari awal kita masuk itu sudah menandatangani surat pernyataan. Nah, itu gitu ya, kali ya. betul. Kalau misalkan emang tidak sanggup dari awal istilahnya itu ya jangan masuk ASN gitu. Mantap. Materai berapa yang ditandatangani? Sudah 10.000 kah? Atau masih yang 10.000 ya? Oh, mungkin karena saya materainya masih 6.000 kali ya. Jadi saya bekerja di luar jam kantor ini masih saya rasa kurang setuju. Kecuali ada kecualinya ya. Saya kontra dengan bekerja di luar jam kantor, tapi kalau misalnya itu sangat-sangat urgent dan harus dikerjakan, ya kita harus bekerja. Untuk masalah lembur sudahlah. Kita tuh ada istilah yang namanya kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Jadi ya balik lagi untuk masalah bekerja di luar jam kantor, ya kita harus bisa benar-benar bisa beradaptasi dengan hal-hal tersebut, hal-hal urgensi kayak kalau misalkan nih kayak ya orientasinya pelayanan kayak gitu kan. Nah, pasti ada kegiatan-kegiatan di hari libur, kegiatan-kegiatan contohnya kayak BKKBN kayak genre gitu kan. Pasti kegiatannya tuh diadakan di hari libur. Yang tadi itu ada kegiatan-kegiatan urgensi, insidentil. Memang kita harus menyesuaikan waktu nih dengan waktu mitra kerja kita, kan kita BKKBN bermitra ya. Ya, tugasnya berkoordinasi ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan jadwal-jadwal dari mitra kerja juga, mencocokkan waktunya. Kadang mereka bisanya di waktu libur ya. Lanjut lagi. Nah, gimana nih? Kan kita sebagai ASN itu ada yang namanya SKP ya, tiap tahun ya kita dinilai ya. Dalam SKP itu ada indikator yang namanya kinerja. Jadi kita dinilai kinerja kita. Nah, salah satu nih yang menjadi indikator dalam penilaian kinerja itu ada disiplin. Disiplin ini banyak ya. Ada disiplin berpakaian, disiplin ngabsen, masuk kantor harus tepat waktu, dan juga mungkin tugas-tugas harus terselesaikan dengan tepat waktu. Nah, gimana nih tantangan perubahan zaman sekarang itu terkait dengan disiplinnya kita itu bagaimana? Saya mau ke Kang Heri dulu. Ya, kita ke Kang Heri dulu aja ya. Disiplin. Oke, silakan. Kalau saya sangat setuju. Saya sangat setuju terhadap disiplin memengaruhi kinerja. Oke. Jadi gimana? Ya? Istilahnya kayak kita bukan hanya di dunia kerja, istilahnya tuh kita tuh menjalani kehidupan aja harus disiplin kayak jam segini harus mandi, jam segini kita harus ngerjain apa, jam segini kita harus ngerjain apa, biar terpola hidup kita, biar terarah kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak disiplin di situ, mau jadi apa istilahnya jam segini belum ngapa-ngapain, jam segini apalagi yang berangkatnya jam 9 pagi nggak ikut apel, itu mau jadi apa nanti instansi, atau misalkan mau jadi apa kita diri sendiri ini gitu kalau misalkan tidak ada yang namanya disiplin. Seperti itu sih. Gimana kalau menurut Dini? Oke, untuk disiplin mempengaruhi kinerja, sebenarnya ya ada benarnya. Benar sih apa kata Heri. Iya, jadi tadi memang disiplin itu tergantung juga ya dari setiap sektor, itu berbeda-beda. Ada dari sektor kesehatan misalnya, atau yang berkaitan langsung dengan administrasi seperti administrasi kependudukan dan sebagainya yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Matanya dari kapan? Nggak, di sini kan dari tadi ini udah ada ini nih, keripik. Oh, ada keripik pisang. Dan juga keripik pisang sama ini apa nih? Teh
kelor. Oh, khas dari Sulawesi Tengah. Ini Tengah. produk dari mana sih? Ini dari produk dari UPPKA binaan BKKBN Sulawesi Tengah. Oh, Mau dicobain dulu boleh? silakan ya, jangan malu-malu. Oh, enggak. Mau lihat dulu Bawa. rasa apa aja di sini, ada rasa apa Kayaknya aja. semuanya manis-manis. Enggak. Kayaknya. Di sini ada yang rasa gula Tapi merah, kalau mau manis lagi lihat kesini aja nih. terus ada rasa manis, gula kayaknya gula putih nih. Kalau sini gula apa? Tuh, gula batu. Iya. Di sini ada original lah. Kita buka yang original aja. Oke. Silahkan dicobain dulu. Iya, sama. Itu dari UPPKA Tiga Darah. Tiga Darah ini binaan BKKBN Sulawesi Tengah. Ini dari Kabupaten Donggala. Nanti kalau mau beli atau ini dijual kok di toko oleh-oleh gitu dijual. Terus ada Instagramnya, boleh dicek untuk harganya. Sudah bekerja sama di Iya. tempat pusat oleh-oleh. Pusat juga oleh-oleh yang ya. ada di Sulawesi Tengah ini biasanya ada Buka dong dijual. rasanya gimana? Bentar. Kita coba. Gimana dicoba dulu? Iya. Gula renyah banget. Oh, ada abon sama Iya. bawang goreng. Itu masih Tiga Darah apa Ngata Anata? Karena katanya tadi dititipinnya ada 2. Iya, bawang goreng ini dari Ngata Anata. Terus ini yang abon sapi dari Ngata Anata juga. Iya. Ye, Dan, keren UPPKA. Ini juga merupakan produk asli, produk Asli Sulawesi Tengah. betul. Salah satunya ini bisa mengatasi diabetes dan rematik ya, melancarkan ASI bagimu menyusui. Ini penting nih, apalagi dalam pencegahan stunting ya, cocok Iya. untuk ibu-ibu menyusui. Lanjut. Nah kan tadi disiplin nih. Sekarang kita mau ke isu yang selanjutnya terkait dengan kompetensi ASN itu paling penting kayaknya juga dalam menghadapi tantangan perubahan zaman. Jadi ASN itu kan dituntut juga harus bisa mengembangkan dirinya, harus bisa menaikkan skill kemampuannya ya, karena kan dalam zaman ini berubah, teknologi juga berubah, bagaimana kita bisa beradaptasi juga kan ya. Nah, kira-kira dalam mengembangkan kompetensi ini dari kontra dulu deh. Oke, sebenarnya ini rada sulit ya kalau misalnya kita kontra untuk hal ini, karena memang kita dituntut untuk kompeten dalam bekerja. Harus dituntut inisiatif juga. Itu kayaknya sudah dasar jadi karyawan atau jadi pegawai dari ASN untuk punya kompetensi, inisiatif dan mengembangkan diri. Agak sulit kalau saya mesti kontra di sini, tapi Bagaimana Oke. tuh Kang Heri? Kita biasanya untuk mengembangkan kompetensi itu harus mandiri dari kitanya. Saya ada sih rekomendasi kayak mungkin untuk yang jaringan kayak gitu kan. Sekarang kan kita di sektor mungkin di divisi untuk admin gitu kan. Admin kita bisa belajar untuk jaringan. Ada nih kayak program pemerintah seperti Digitalent yang dikhususkan untuk ASN, Digitalent yang dikhususkan untuk pegawai. Ya, Oke. ada namanya. Jadi kayak di situ kita bisa milih juga, ada berbagai macam kayak major kayak gitu. Ya, seperti untuk desain, kalau untuk advokasi kan. tapi khusus ASN ya itu digital. Iya, ada, Saya baru ada. dengar, sorry. Saya baru tahu. Ada. Iya, di tempat Untuk info Info juga ya ini teman-teman. Jadi ada digitalan ternyata. Saya baru tahu. Iya, untuk desain, terus untuk jaringan, untuk mungkin cloud yang bisa untuk inovasi ke depannya. Terus biar- kita biar lebih aksesnya biar lebih- gimana? Bisa gimana? Tinggal ke ini aja ke Digitalent aja, ke Digitalent diakses aja. Masukin NIP segala macam. Enggak, regis aja, tinggal regis, nanti pilih segala macam ininya, bentuknya bukan cuma buat ASN sih, lebih ke Oh, kayak berarti umum. umum juga, tapi gratis, bisa diakses. Oke. Dan itu sangat membantu. Mungkin Anda bisa follow terkait Kemenkominfo atau segala macamnya. Oh. Iya, Dari di situ kapan ada. kalau boleh tahu apa tadi DJSN? Sebenarnya Digitalent. Oh, Digitalent. Astaga. Digitalent tuh udah lumayan lama, dari 2000 berapa belas gitu. Oke. Kurang tahu
ininya, tepatnya. Jadi ASN jangan pantang menyerah dan jangan baper. No baper-baper. No baper-baper ya jadi ASN. Oke. Cuman sekali lagi kita di sini mendiskusikan, melempar isu terkait dengan isu-isu yang ada di lingkungan ASN ya, aparatur sipil negara, yang job ini menjadi primadona, boleh dibilang begitu ya, menjadi primadona di kalangan Isu generasi. seksi lah. Isu seksi ya. Seksi. Tapi sekali lagi sebagai kita sebagai ASN di sini, apapun aturan, apapun yang sudah ditetapkan kepada kita akan tetap mendukung kebijakan apapun itu ya. Kita siap. Kita siap menghadapi tantangan perubahan zaman. Yes. Harus. Siap mendukung apapun yang pemerintah berikan dan juga aturan-aturan yang sudah mengikat kita sebagai ASN, sebagaimana surat pernyataan. Iya. Kita Siap. wajib melaksanakan. Siap, ikhlas dan berakhlak. Yoi, seperti ya berakhlak ya, berorientasi pelayanan, terus harus akuntabel, harus kompeten, terus harus adaptif, harmonis, apalagi Kang? Loyal dan kolaboratif. Iya Asik. sih, berakhlak dan juga harus jadi yang keren. Oke, Betul. Novega BKKBN, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita kali ini ya. Kita bertiga, ada Dini, Ya. ada juga Heri dan juga saya Lani. Dan semua teman-teman yang di Dan sini. semua teman-teman yang ada di sini. Terima kasih banyak. Dan menutup perjumpaan kita ada satu pesan lagi. Kalian semua apapun pekerjaannya, baik itu ASN atau apapun itu juga, jangan lupa untuk tidak mengeluh dan tidak menyalahkan, dan jangan juga membanding-bandingkan. Oke, bye, sampai jumpa lagi. Bye, terima kasih. Dimakan.